Saya Pratiwi Korazon, guru SD Negeri 12 Semenda Darat Ulu, Kecamatan Semenda Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 di Universitas PGRI Semarang. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan uji kinerja. Mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Doanya akan dipimpin oleh Ananda Nata. Silakan Ananda Nata, yang lain ikut berdoa ya. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim azim. Baik, sudah hadir semua ya? Ya. Baik ya. Alhamdulillah kalau sudah hadir semua. Bagaimana suara Ibu terdengar dengan jelas anak-anak? Ya, Ya, Bu. jelas. Gambar yang Ibu tampilkan juga jelas? Ya, Bu. Jelas ya. Ibu akan sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan peraturan kelas pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak jika bertanya nanti mic-nya boleh dihidupkan ya. Tapi jika tidak ada yang mau ditanyakan, mic-nya tolong nanti dimatikan terlebih dahulu ya, supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian Ibu nanti akan menyampaikan pembelajaran kelas 4, tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1 ya. Sudah semua? Ya, tema 4-nya sudah? Ya. Sudah, baiklah. Ingatkan protokol kesehatan. Masih ingat apa protokol kesehatan kita 5M? Masih, Bu. Yang pertama apa? Memakai Memakai masker, Bu. masker. Yang kedua,
Menjaga jarak. Menjaga jarak. Bentar sekali. Kemudian Ya, Bu. menjauhi kerumunan. Makan. Apa? Mengurangi Mencuci tangan, Bu. mobilitas, ya, mencuci tangan. Baiklah, pintar semua anak-anak Ibu. Walaupun saat ini kita sudah di zona yang aman, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, ya. Kesehatan, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Hafal semuanya ya? Apa? Baiklah, Ibu akan pandu melalui video. Anak-anak akan menyanyi bersama ya. Yang semangat. Pancasila akulah dukung karya proklamasi sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara rakyat makmur sentosa pribadi bangsaku ayo maju maju ayo maju maju ayo maju. Terima kasih. Semangat semua anak-anak ya. Baikkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, setelah membaca dan mengamati video tentang dongeng tupai dan ikan gabus, Ananda mampu menilai cerita dengan detail. Kemudian yang kedua, setelah membaca dan mengamati video dongeng tupai dan ikan gabus, semua mampu menampilkan penilaian cerita secara lisan dan tulisan dengan detail. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, Ananda semua mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah dengan rinci. Kemudian setelah mengamati video dan Ananda semua mampu menunjukkan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah yang rinci. Setelah mengamati video, Ananda mampu menguraikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, ya. Kemudian yang keenam, setelah mengamati video, Ananda mampu menunjukkan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baiklah, itu tadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Kita hari ini ada bahasa Indonesia, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik dongeng. Kemudian IPA-nya, upaya pencegahan lingkungan alam. Kemudian IPS-nya, itu ciri-ciri pekerjaan penghasil barang dan jasa, ya. Itu tadi materi pokok kita hari ini. Coba Ibu tanya dengan anak-anak. Tahukah anak-anak apa itu dongeng? Ya, Tahu, sudah pernah dengar dongeng ya? Iya. Kalau pendongeng, tahu apa pendongeng? ya, Iya, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain, ya. Mendongeng itu pekerjaannya. Tapi kalau misalnya pendongeng itu orang yang menyampaikan ceritanya, seperti itu ya. Ananda semua di sini, apakah pekerjaan orang tuanya tahu? Sangat menyenangkan ya anak-anak ya. Pernah didongeng di rumah dengan orang tuanya? Siapa nih yang mau jawab? Baiklah. Sekarang kita akan mendengarkan dan mengamati dongeng tupai dan ikan gabus. Ananda semua perhatikan. Nanti ada pertanyaan yang akan Ibu sampaikan ya. Jadi silakan dengarkan dan amati dongeng yang akan Ibu putarkan berikut ini ya. iya Bu. Iya Bu. Hiduplah tupai dan ikan
gabus yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Persahabatan erat mereka dimulai sejak kisah berikut ini. Pada suatu hari, Tupai mendengar kabar bahwa ikan gabus sakit. Tupai berniat untuk mengunjunginya. Tetapi ada banyak ikan gabus di telaga. Bisakah kamu membantunya menemukan ikan gabus yang ia cari? Dengan setianya, Tupai merawat ikan gabus. Sudah beberapa hari ini, ikan gabus tidak mau makan. Tupai berusaha membujuknya. Aku membutuhkan rumput laut yang ada di Taman Laut Pulau Hiu. Ikan gabus lirih. Pulau Hiu terkenal menyeramkan dan berbahaya. Pulau tersebut dijaga oleh seekor ikan hiu yang ganas. Karena merasa iba, Tupai mencari rumput laut di Pulau Hiu untuk sahabatnya. Tupai segera berangkat menuju tepi pantai. Tupai membutuhkan sebuah kelapa untuk menyeberangi lautan. Bisakah kamu membantu untuk menjatuhkan beberapa buah kelapa tersebut? Nah, ini dia. Kita keluarkan airnya. Mendorong buah kelapa menuju tepi pantai. Oh, sangat berat. Yuk, bantu Tupai mendorongnya. Petualangan Tupai pun dimulai. Baiklah, itu tadi dongeng cerita mengenai tupai dan ikan gabus. Menarik tidak nih ceritanya? Menarik. Ya, bagus ya. Iya. Dari video tadi apa yang Ananda semua tangkap? Kira-kira ceritanya bagaimana sih gitu? Bagus, Bu. Apa? Kira-kira tadi apa? Bagus, Bu. Lihat gambar-gambarnya bergerak, Bu, gitu ya. Iya. Apa kira-kira yang ditangkap dari ceritanya? Bagaimana ini apa sifat dari tupai dan ikan gabus? Ya, anak-anak, Ibu membagikan LKPD ya, melalui sudah Ibu bagikan ya. LKPD-nya sudah diterima ya? Ya, Bu. Ya, Bu. setelah sembari mengisi LKPD-nya, silakan LKPD-nya sambil diisi, sambil dikerjakan. Ibu akan menjelaskan apa itu dongeng, ya. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa, kejadian yang luar biasa, ya.
Kemudian fiksi berupa tidak nyata atau dongeng nyata merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara temurun dari nenek moyang kita yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai moral serta untuk hiburan ya. Itu tadi pengertian dongeng. Ya, Ibu akan menjelaskan apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam ya. Unsur intrinsik dongeng itu apa aja, Bu? Unsurnya ada pertama itu tema ya. Tema itu merupakan gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Kemudian ada latar. Latar atau setting merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Kemudian yang ketiga alur ya. Alur atau plot merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Seperti itu ya. Lalu tokoh itu merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Kemudian penokohannya watak atau gitu ya. Penokohan merupakan watak, sifat, kondisi fisik, juga karakter yang dimiliki tokoh ya. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa. Ya, sambil dikerjakan ya. Kemudian ada amanat juga merupakan sebuah pesan ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Itu tadi unsur intrinsiknya. Kemudian ada unsur ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik itu ada yang pertama latar belakang penciptaan ya. Latar belakang penciptaan itu adalah karya sastra itu diciptakan seperti itu. Kemudian ada kondisi masyarakat pada karya sastra saat diciptakan ya. Seperti ekonomi, sosial, budaya, politik pada saat karya sastra juga saat itu diciptakan. Ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang itu merupakan faktor dalam pengarang yang mempengaruhi penulisan dongeng ya. Faktor latar belakang itu seperti riwayat hidup, kondisi psikologis, aliran sastra penulis, seperti itu ya anak-anak ya. Paham ya? Paham? LKPD-nya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Baik. Siapa kira-kira nih yang mau mempresentasikan LKPD-nya? Ada yang mau membacakan LKPD-nya? Lanjut ya, ini ada bagian pembelajaran IPS-nya ya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi. Kemudian ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuknya menjadi kursi, kemudian lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Seperti itu ya. Itu tadi ini pekerjaan ayahku yang memanfaatkan kayu untuk membuat mebel ya. Seperti itu. Jadi bekerja adalah salah satu cara manusia mempertahankan hidupnya ya. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan uang ya. Pekerjaan dibagi menjadi 2. Apa saja anak-anak? Yang pertama apa? Pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian contohnya apa tuh pekerjaan yang menghasilkan barang? Ayo. Yang tahu? Yang pertama seperti apa? Peternak ya. Menjahit, lukis, kemudian coba yang atas itu gambar apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ini gambar apa? Kalau membawa canggul itu pekerjaannya apa?
Petani. Petani, ya pinter. Kalau yang membawa cangkul itu petani ya. Kemudian yang membawa ini kail ini yang di perahu Menangkap ikan. Nelayan. nelayan, iya. Kemudian yang ini yang membawa sapi ternak berarti yang membawa sapi iya peternak sapi. Benar sekali. Kemudian ini yang di dapur masak namanya apa? Chef. Dengar? Koki. Iya. Chef. Hafal ya. Kemudian yang ini apa kira-kira yang membawa Pelihara hewan. memelihara enggak ada setelah kita baca teks tadi ya. Nah, apa itu gambar apa saja yang ada di layar monitor? Coba anak-anak jelaskan. Ini ada gambar hutan ya. Gambar hutan. Kemudian ada bapak-bapak yang menebang pohon di situ ya. Dari hutan kemudian ditebang, batangnya diambil, dibawa oleh truk ya. Dibawa oleh truk untuk dibawa ke pengrajin. Kemudian pengrajin ini mengolah kayunya ya. Dari kayu ini diolah menjadi mebel dan sebagainya ya. Masuklah ke toko mebel. Dari toko mebel nanti masuklah ke rumah kalian ya. Itulah tadi alur dari cerita pohon ya. Seperti itu. Kemudian ada yang bersedia membacakan ini? Coba Krisna. Aku mendapat kayu untuk bahan Ya. bahan mebel dari salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil. Pohonnya. Adalah hutan di Kalimantan yang sangat lebat Dan dan merupakan paru-paru dunia menghasilkan oksigen. Akan tetapi kini pohonnya semakin berkurang, seringkali karena dan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, ya. Jadi kita juga harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga hutan ya, nah ya, bukan hanya saja di Kalimantan, itu kan ceritanya di Kalimantan, di daerah kita juga banyak hutan ya. Kalau kita banyak menebang pohon atau membakar hutan sembarangan, nanti kita akan mengalami apa? Seperti yang di teks tadi, Habisan ya. Terbaik ya, lalu gundul itu kita akan banyak menghisap asap, menghisap kebakaran, itu akan menjadi sesak ya. Jadi anak-anak semua juga harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga hutan. Baiklah, kira-kira pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kalian saja. Apa nih kira-kira yang kalian lihat? Seperti apa? Baik sungai itu ada ikannya. Baik sumber daya alam. Oh ya, siapa tadi yang jawab? Barat. Ya, benar sekali. Pintar ya. Coba. Bagaimana di penebangan terus-menerus, tebang terus-menerus, maka hutan akan rusak dan jika pohon semakin berkurang. Apabila pohon di hutan semakin kurang, maka hewan yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu, pohon yang berkurang di hutan dapat menimbulkan abrasi, pemanasan global, dan bencana longsor. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Lakukan
Rekomendasi menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, Iya. melakukan penebangan secara konservatif. Bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan, mengurangi penggunaan kertas berlebih, mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan, melakukan seminar pelestarian hutan. Apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin agar kelestarian hutan tetap terjaga. Pengrajin kayu melakukan tebang pilih, yaitu memilih kayu yang sudah tua dan setelah memotong pohon menanam kembali. Menurut kamu bagaimana kenampakan hutan di Kalimantan pada 2030? Keberadaan hutan sangat berpengaruh pada pekerjaan seorang kayu. Untuk itu hutan perlu dijaga kelestarian. Ananda, siapa ini? Winda buat mempresentasikan LKPD-nya. Bacalah cerita Benny tentang ayahnya berikut ini. Ya. Ayahku adalah perajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi untuk awalnya ayahku membeli kayunya dan membentuk menjadi kursi. Mebel di toko mebel itu orang-orang yang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Membuat toko mebel. Di toko mebel inilah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Itu tadi presentasi LKPD dari siapa? Bara ya? Bara yang bacakan LKPD-nya ya? Oke. Ya, yang lain nanti LKPD-nya silakan dikumpulkan ya. Sekarang Ibu akan membagikan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana Anda semua memahami materi yang tadi Ibu sampaikan ya. Evaluasinya sudah Ibu bagikan ya. Dan dijawab soal evaluasinya itu ada pilihan ganda. Pilihan ganda ya. Ada ABC-nya saja, silakan ditulis jawabannya ya. Ibu tunggu berapa menit? Kira-kira 5 menit selesai ya. Cuma 10 soal. Baiklah. Hari ini bahasa Indonesia. Cinta dengan rajin kayu kan? Tupai dan ikat gabus. Menjaga lingkungan daya alam. Teman-teman, kita harus saling menolong. Iya, hebat. Sudah. Yang sudah evaluasinya silahkan dikumpulkan melalui grup WhatsApp ya, yang ada yang grup WhatsApp Ibu ya. Di foto. Baiklah, Anda semua. Ibu tidak lupa akan selalu mengingatkan buat Anda semua untuk menjaga protokol kesehatan ya. Ya Bu. Lupa selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, cuci tangan, memakai masker ya. Kemudian Ya Bu. juga mengingatkan lupa belajar untuk pembelajaran esok hari ya. Jangan lupa dipersiapkan bukunya. Berarti buku tema 4 berapa? Pembelajaran ke
Sudah. PB yang kedua ya. Baiklah. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kita berdoa bersama. Untuk doa dipimpin oleh siapa? Ananda Nata, silahkan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Silakan. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Doa dimulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal illalladzina amanu wa tawassaw bil haq. Sadaqallahul azim. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Anda semua sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.